Ya. Jakarta mau jalan lagi ya. Iya ya, sing sing cepet cepet. Sambil goyang. Horas, horas. Oke oke. Tuh bilangin bagus lah, bagus apanya kalau gini? Kalau gini tuh kan kurang bagus. Mungkin bagusnya nggak dari sini mungkin. Ini rasa. Ini masih ada nih. Ini
Dari berapa? Kita punya kapal sedang menuju ke Ambarita. Sampai di Ambarita, setelah kita melihat sejarah di sana, kita akan pindah ke satu desa lagi yang kedua. Kita menuju ke Tongo. Kita melihat kubur-kubur raja kuno dari zaman dahulu. Lalu setelah berada di sini sekian lama, kita akan kembali ke Prapat. Dari berapa lalu kita ke terima kasih.
Mas, pelan-pelan. Trofi banyak, trofi. Ayo jalan. Ini tuh tutup ini. Oh, ini rumah aja. Masih berapa ya? Kita sekarang berada pada kunjungan pertama adalah Desa Ambarita. Keseragaman dalam adat Batak, kalau kita tiba pada suatu tempat, kita harus mengucapkan kata-kata horas sebanyak 3 kali dengan suara yang sangat keras. Saya akan hitung 1, 2, 3. Horas! Tepuk tangan buat kita semua. 400 tahun yang lalu ada seorang raja yang memerintah di sini yang bernama Raja Sialagan. Kalau kita perhatikan di sini ada 8 rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini ditempati oleh keluarga-keluarga raja, dari anak cucu dan keturunannya. Dan sekarang saya mau tanya, yang manakah rumah raja? Ini depan. Jangan melihat dari jeleknya, tapi yang kita lihat ada spesifik. Yang sini ada sebuah penjara. Saya akan ceritakan kealikan dulu yang lain. Sebuah kerajaan pada waktu itu, ini dulu disebut bukan sebuah desa, hutan. Dalam bahasa Batak, hutan desa. Dikelilingi oleh sebuah batu, as a fort sebagai benteng. Dulu tinggi, dan hanya ada sebuah pintu kecil untuk masuk. Kenapa dibuat demikian? Untuk menjaga istana ini dari serbuan binatang buas atau dari musuh-musuh. Maka hanya dibuat sebuah pintu dan ada seorang bodyguard yang menjaga. Kita akan melihat di sini, saya mau menanyakan pada kita semua. Ini samping 2 itu dulu. Coba kita lihat, yang manakah rumah laki-laki dan yang mana rumah perempuan? Yang 4 sana aja lihat, 1, 2, sana nggak ada rumah waria, yang nggak ada. 1, 2, 3, 4, yang sana ada rumah laki-laki baru rumah perempuan. 1, 2, 3, 4, yang mana rumah laki-laki? Jendela rumah perempuan. Cepat jawab. Jendela rumah perempuan. Rumah perempuan buktinya apa tandanya? Dua dada, ya Tuhan Maha Tia. Itu apa itu yang lonjol-lonjol 4? Lu pegang dulu, coba lihat sendiri. Sama nggak bentuknya? Jalan. Jiwa. 2, 4 simbolnya. Artinya 2 romantis kan untuk suami diberikan waktu. Supaya pemanasan maksudnya lo. Dan 2 adalah waktu pemberian susu pada anak bayi. Tepuk tangan buat kita semua. Bener apa ini sih? Memang itu untuk suami, 2 untuk anak. Jadi di muka 4, padahal memang 2, oke? Kita akan melihat rumah laki-laki tangganya dari atas. Yang perempuan tangganya dari bawah. Tetapi waktu mereka masuk ke dalam rumah, mereka harus menundukkan kepala. Pertama, pemilik rumah adalah keluarga raja yang harus dihormatin. Yang kedua, dulu di sini banyak kekuatan magic power. Jadi apabila yang masuk ini melakukan satu kejahatan bagi pemilik rumah, begitu mereka masuk, kekuatannya menjadi lumpuh dan lemah, dan dia tidak bisa melakukan kejahatan bagi pemilik rumah. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita akan melihat di sini adalah stungker batu. Terus yang ini batu rumah. kursi. Apakah kegunaan batu kursi ini? Di mana raja bersama kepala desa mengadakan satu musyawarah, misal tentang waktu hasil panen padi, tentang seorang bayi yang baru lahir akan diberikan nama, dan kasus pencurian, perkelahian. Salah satu kasus yang terbesar adalah incest, melakukan hubungan sedara pada saudara dekat, perkawinan satu darah. Kalau hal itu dilakukan oleh mereka, itu tidak ada ampunan lagi bagi
Kita melihat rumah adat Batak ini berbentuk perahu yang saya ceritakan dalam bus tadi. Orang Batak berada di tempat ini, perahu yang telah menyelamatkan mereka. Makanya orang Batak tidak lupa akan perahu. Selalu rumah adat Batak, Tobadi, mereka buat berbentuk perahu. Kalau anda dari sini ke sana berbentuk perahu. Dan setiap rumah adat Batak menghadap ke gunung, facing the mountain. Because katanya the spirit of the ancestor, arwah dari nenek moyang mereka tinggal di gunung. Dulu kan Anemis. Dan rumah itu harus menghadap ke gunung kepada nenek moyang mereka. Jadi setiap merancang rumah harus menghadap ke gunung. Tepuk tangan buat kita semua. Hah? Itu kan Batak modern. Yang kalau sudah merantau. Zaman dahulu di sini ada seorang ahli dukun atau ahli penenung. Setiap hari banyak orang menanyakan tentang ramalan nasib mereka, dan apa yang diutarakan itu selalu benar. Sampai semakin banyak, suatu ketika dia sudah tua, dia meninggal. Lalu dikuburkan di bawah ini, karena sudah tertutup oleh akar pohon, dibuatlah sebagai satu batu peringatan bahwa dulu ada seorang dukun berada di tempat ini. Kita akan melihat bagaimana seorang yang bersalah tadi akan dipantung. Kita akan peragakan inilah orang bersalah tadi yang telah melakukan insya hubungan sejarah. Dan sekarang ini, walaupun dia anak kecil, ini hanya sebagai peraga, dia akan siap menerima hukumannya dan dia akan dipancung. Kita akan bawa, katanya ini tubuhnya sangat gemuk dan siap untuk kita santap bersama tanpa dimasak. Anda ikut saya, kita ke tempat Setelah itu, orang yang bersalah tadi akan dibawa ke tiang pemancung atau di execution place. Dia akan menghadap pada satu sisi di mana dewa mereka ada di nirwana. Semoga setelah dia mati nanti, semoga arwahnya akan diterima di sisinya. Lalu orang ini ditutup bagian matanya, lalu akan dibawa ke atas satu batu ya untuk dicambuk. Yang pertama dicambuk dulu. Ini jangan, aduh mati, masih kecil, masih kecil, tak ada bulu, nah cambuk. Ih, ada serigala yang hari siapa itu? Dia tidak akan merasakan sakit karena magic power itu ada dalam dirinya. Lalu akan dicoba diset di bagian dada, keluar darah yang berwarna hitam. Berarti kekuatan magic itu masih ada, akan diset di bagian dada, diberikan jeruk nipis, dia menjerit. Menjadi lumpuh tak berdaya, sekarang dia sudah lemas dan siaplah untuk dipancung. Ayo. Sebelum dipancung, seorang bodyguard harus melakukan dengan sempurna tugasnya. Kalau tidak, bodyguard itu akan menggantikan posisi orang yang akan dipancung. Yang pertama, sebelum dipancung, ditusuk di bagian lehernya. Ditusuk, ini ada sebuah ember. Ini sebuah ember, darah ditampung dan darah tadi diminum oleh raja. Kekuatan tubuh yang mati tadi pindah ke badan raja. Lalu seorang bodyguard akan mulai melaksanakan tugasnya. Mereka akan mengatakan horas, horas, horas 3 kali sebelum dipancung. Coba kita ucapkan horas, horas. 1, 2, 3. Horas, horas, horas. Lalu dipancung, putuslah lehernya. Sudah mati, ho. Lalu dibawa ke atas meja penyertaan ini. Lalu dibawa ke atas meja. Pak Hamid ini kejam bener ya. Yang hadang-hadang terus. Masih belum ada bulunya. Lalu akan dipotong menjadi potongan-potongan kecil terus. Potong-potongan kecil. Aduh, apa itu terus kecil? Dan di sini raja bersama kepala desa dan masyarakat melakukan celebration pesta bagi mereka. Dipotong-potong kecil, dibagikan, dibagi lagi mentah tanpa dimasak. Makanya dikatakan Batak Kinibal, Batak memakan orang yang terjadi dari desa ini dulu yang bernama Siaran. Dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang mereka suka makan orang. Dipotong nanti. Ini terjadi 4 tahun yang lalu dan ini berakhir pada tahun 1916. Saya mau tanya, kenapa raja melakukan hal ini? Supaya mereka, masyarakat takut dan patuh akan perintah raja, sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian. Kita akan pelajarin dulu sekarang tentang kalender Batak.
Kalender bata ini kalau Anda tiba ke Pulau Samosir nggak beli ini, Anda nggak lengkap pulang. Ini murah, ada yang mahal 15.000, ada yang 5.000, tergantung dari kualitas. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Dia bertuliskan aksara Batak kuno. Dan ini adalah kalender Batak. Kalau tahun kabisat 1 tahun berapa hari? 300? Tahun Batak dikurangi 10. Berarti 1 hari, bulan kurang 1 hari. Jadi ini adalah kalender Batak. Kalau Anda mau beli boleh sebagai cenderamata. Yang kedua adalah buku Lak-Lak Batak. Buku Lak-Lak ini medicine book atau buku obat-obatan atau buku mantra. Kalau Anda buka di sini ada gambar-gambar. Salah satu adalah spider. Spider itu apa itu? Laba-laba. Kalau scorpion, kalau jengking. Kalau jengking menggigit, mematikan, itu simbol bagi orang Batak itu adalah hari yang paling berbahaya. Pada hari itu kalau dikatakan jangan keluar rumah, lebih bagus berdiam diri. Kalau kita bawa kendaraan akan tabrakan. Misalnya pada waktu cembeng tak ada tertentu, itu satu hal yang menyatakan sebagai nasihat orang tua itu harus diikuti. Kalau tidak akan terjadi satu hal-hal yang tak diinginkan. Yang kedua adalah gambar sini ada 2 buah, simbol hari yang mengandung upeti, yang mengandung berkat. Hari sosial. Kalau pada hari itu Anda melakukan kegiatan amal, membantu fakir, miskin, orang besar dan sebagainya, katanya berkat itu akan datang kepada hidup Anda dengan tak henti-hentinya. Ini namanya buku Lak-Lak Batak atau buku obat-obatan dan buku mantra. Ini terbuat dari kulit kayu dan dibuat sedemikian rupa, bergambar cicak. Cicak kita akan terangkan nanti di Tomo. Apa artinya cicak? Ada lanjutannya lagi, oke? Kita akan melihat sekarang adalah ini Tunggal Panuluan. Tunggal Panuluan ini menceritakan tentang seorang suami yang punya seorang istri. Setelah sekian lama mereka menikah, istrinya mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi karena sang suami sayang pada istri, dia tidak mau menceraikan. Dia berusaha supaya istrinya bisa tumbuh daging. Maksudnya hamil kok tumbuh daging. Lalu tumbuh daging kan tumor. Lalu dia berusaha bukan dengan Viagra. Dia cari dukun-dukun segala macam-macam. Akhirnya istrinya gendut pula, bunting, enggak hamil. Lalu selama mengandung 9 bulan cukup lahirlah anak. Anak yang lain itu adalah anak kembar identik. Yang satu laki-laki atau perempuan. Mereka punya selalu bersama-sama, bukan terjadi lagi seperti abang adil, seperti orang pacaran ketika mereka dewasa. Mulai bersama-sama terjadi perubahan diri dalam diri mereka. Mereka seperti pacaran. Takut terjadi gosip, nanti terjadi hubungan kelamin sedara. Ini bisa membuat aib keluarga yang berbahaya. Akhirnya bagaimana jika anak-anak ini tidak terjadi hal-hal demikian. Lalu yang perempuan dibawa ke rumah saudara ibu, yang laki-laki dibawa ke rumah saudara laki-laki. Suatu kelak mereka rindu pada orang tua, mereka ke rumah jumpa, waduh mak, seperti saling merindukan. Lebih parah, lebih tak bisa dipisahkan. Sebelum terjadi hal yang demikian, lebih bagus ini dipisahkan total. Orang Batak sangat menghargai anak laki-laki, karena kalau anak-anak laki-laki kayu dia akan bawa marga. Yang perempuan harus dipisahkan, bukan dicampakkan di hutan, dibawa jauh di tengah hutan, ditaruh dia dengan cara hidupnya sendiri. Daripada kau memberikan aib, hiduplah dengan caramu sendiri, tidak bisa lagi diapakan. Di tengah hutan dia ketakutan, karena banyak binatang buas, ular, harimau dan sebagainya. Aduh, mengerikan. Bagaimana supaya aku tidak digigit? Dia mencari sebatang pohon kayu yang berduri, biarlah luka-luka aku naik. Dia naik untuk menyelamatkan dari gigitan binatang. Tiba-tiba pohon ini punya magic power. Itu dia naik, dia tidak bisa terlepas lagi dari jangkauan dia telah menyatu, tinggal kepala tersembur. Ayahnya saudara laki-laki telah kehilangan saudara kembar, ditanya pada orang-orang banyak, lalu dia cari-cari ke hutan, dia nampak. Dia coba naik ke atas untuk menjangkau, mengalami nasib yang sama. Rupanya orang tuanya menyesali perbuatan dia, akibatnya anaknya telah pergi dari dia. Lalu dia bawa dukun. Dia cari di tengah, dia bawa dukun. Setelah beberapa hari nampak di sana anak di atas. Lalu dijampi-jampi oleh dukun pertama menjampi, tidak mempan. Dia coba mengambil anaknya, dukun ini menjangkau, mengalami nasib yang sama. Dukun kedua mengalami nasib yang sama, dan dukun ketiga mengalami nasib yang sama. Terakhir dia tidak putus asa orang tua, dia cari dukun yang lebih canggih. Lalu dibawa ke sana, dukun ini dijampi-jampi, kata dukun ini potong saja. Kalau potong mungkin dia akan kembali jasadnya seperti semula, rupanya hilang tinggal arwah menyatu dengan pohon. Orang tuanya sangat menangis dengan sejadi-jadinya telah hilang kedua orang anak yang sangat dikasihinya. Lalu katanya ukir saja siapa yang sudah mati di sini. Cicak yang naik ke atas yang lengket diukir, ular yang naik di atas yang lengket diukir, dukun-dukun diukir, anaknya diukir. Terbentuklah satu tongkat yang mempunyai black magic power yang luar biasa, yang dulu hanya digunakan oleh raja dan kepala desa dan keluarga tertentu. Misalnya hari hujan tak mau berhenti, hanya diketok gini, hai hujan berhentilah, treng, hujan pun berhenti.
Kalau hari panas tak mau turun hujan, hai hari panas, turunlah hujan. Sam, hujan. Hai Tante Tiger, rambut di bawah itu banyak bulu-bulu bagian. Tiger. Ada beberapa raja pemerintah mereka percaya Allah itu Kok yang begini? Ceng-ceng. Difoto. Kalau Difoto dulu. mirip kan kayak encim-encim lama. Orang-orang dulu kan gini mukanya, orang Tionghoa lama dan Indochina. Orang Batak dari nenek Mongolia lah dulu awalnya. Ini baru Batak asli nenek moyang. Betul. Dari ujung tengah sampai ke ujung sini. Ini buat ibu pulang ke Bali bisa mengikuti kultur Batak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berterima kasih pada kunjungan kedua di mana udara masih begitu cerah, tidak ada hujan walaupun sedikit berombak. Kita sudah tiba pada desa yang kedua di Pur. Ini Pulau Samosir. Tadi desa pertama Ambarita, yang kedua adalah Pomok. Ini artinya dalam bahasa Batak atau Batomok, mok derive from verb berasal dari kesuburan atau verifek atau gemuk. Jadi kalau orang Batak, mok gemuk atau subur. Oke, keseragaman adat Batak. Kalau kita tiba pada satu tempat, kita harus mengucapkan kata-kata hora sebanyak 3 kali dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Horas! 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 Once more. 1, 2, 3. Horas! Horas! Horas!
Kan 3 kali. Tepuk tangan untuk Pak Hamid. Tepuk tangan buat Mak Hamed. Sejarah yang terjadi 400 tahun yang lalu, 3 raja yang memerintah, 410. Raja Jangan pertama bohong ya. bernama Raja Soribuntu. Raja yang kedua bernama Raja Naibatu. Raja yang ketiga bernama Raja Sonebuntu. Ini ada keluarganya, atau panggilan sehari-harinya adalah Ompu Solopuan. Oke. Kita akan berkisah kepada raja yang pertama, dikatakan sebagai raja yang bijaksana, sehingga masyarakat sangat menghargai dan mencintai akan pemerintahannya. Sebelum dia mati, dia katakan kepada generasinya, kalau aku mati, taruhlah sebuah dalam peti batu. Keseragaman dalam kuburan raja, mereka tidak boleh menyentuh tanah. Kalau kita dikubur di bawah, mereka harus di atas. Perbedaan tingkatan raja-raja dengan masyarakat itu tidak selalu sama pada zaman dahulu. Maka mereka tetap ditempatkan di atas. Setelah dia mati digantikan oleh cucunya yang kedua adalah cucu the grandson, ini namanya Raja Naibatu. Katanya he had a supernatural power in his long hair, punya rambut panjang tersimpan magic power. Makanya kalau bertempur atau berperang itu rambut disimpan dalam satu kain, ditutup seperti orang yang Bengali. Karena kalau terpotong kekuatannya akan lumpuh dan dia tidak akan berdaya. Kita akan lihat satu kisah menarik di sini adalah orang sahabatnya bernama Sultan Muhammad Said. Dia memakai kopiah, berarti dia Muslim. Pada waktu dia datang kemari dari Aceh adalah untuk kita belantara, dan sampai singkat cerita hari dia tidak kembali. Dan mereka mengatakan mungkin saja dia sudah mati terkam oleh binatang buas. Tetapi raja masih mencintainya. Kalau aku mati, taruhlah patung Anti Melela sebagai pelambang cinta kasih yang tak pernah pudar, walaupun cintanya sudah dikhianati. Kalau kita melihat di kepala wanita belum memakai bakul, itu bukan berarti dia gila atau membawa satu benda. Itu adalah simbol bahwa dia sudah punya partner atau pasangan. Jadi jangan ada seorang laki-laki untuk menggoda atau merayu, nanti akan dibunuh. Itu adalah simbol bahwa dia sudah punya pasangan atau boyfriend. Oke. Tunggu Mbak Bella. Ini siapa punya? Ini siapa punya? Ini siapa punya? Ini siapa punya? Excuse me. Aduh, mana sini? Andreas. Tunggu. Tunggu ya. El burro. Hah? El burro.